Oke, Miss juga sudah mulai merekam ya. Jadi ini adalah topik kita hari ini. Miss ingatkan kembali yang baru saja join, silahkan di mute. Oke, jadi topik kita hari ini kita akan bahas tentang transitivity system. Dan otomatis topik kita masih tetap dalam ranah Systemic Functional Linguistic in Language Education. Ini sekedar flashback saja, mengingatkan kembali. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar apa itu SFL, kemudian lapisan-lapisan yang ada dari sebuah teks. Karena kita nanti SFL ini dalam dunia pendidikan prakteknya akan menganalisis teks dalam buku teks yang digunakan oleh guru biasanya untuk mengajar bahasa Inggris. Jadi kita hanya sedikit flashback saja. Yang paling luar itu ada konteks. Kemarin kita sudah belajar apa itu konteks. Kemudian di situ nanti ada konten semantics, ada lexicogrammer, phonology, dan yang lapisan terkecil paling dalam itu adalah phonetics. Di sini kalian juga bisa lihat ya, untuk semantik itu kan meaning. Kalau kita bahas semantik berarti bahas tentang meaning. Kalau kita bahas lexicogrammer berarti bagaimana sih organisasi dalam teks itu secara gramatikalnya. Oke, kita nggak akan banyak-banyak di sini karena ini sudah kita pelajari 3 pertemuan kemarin. Nah, yang akan kita bahas di sini oke, kalau kalian lihat tabel ini, jadi dari tabel ini kalian bisa melihat yang akan kita pelajari adalah yang di kotak merah ini. Jadi transitivity system. Transitivity system ini dia masuk dalam kategori experiential. Jadi kan kalau kita kemarin belajar context of situation, itu ada 3. Ada experiential, interpersonal, sama textual. Atau kalau misalnya kita kategorikan dalam register, itu kan ada field, tenor, dan mood. Nah, experiential ini ada di ranah field. Kalau interpersonal itu ada di ranah tenor. Kalau tekstual ada di ranah mood. Nah, yang akan kita pelajari adalah transitivity system. Sedangkan transitivity system ini ada di dalam experiential atau field. Kurang lebihnya nanti kita akan mempelajari ini. Oke, kita langsung saja supaya lebih paham. Oh ya, satu lagi, jadi kalau misalnya kita mau menganalisis sebuah teks, itu nanti kita cakupannya adalah di klausa atau clause. Kalian bisa lihat di sini paling atas ada clause. Karena dari klausa ini kita bisa mendapatkan banyak meaning dari sebuah kata.
Nah, nanti di sini banyak sekali grup atau phrase. Jadi di bawahnya clause itu kan nanti bisa ada phrase. Kalau ranahnya phrase nanti ada nominal, verbal, adverbial, prepositional phrase, and so on. Itu adalah lexicogrammar. Jadi kalau kita mau menganalisis teks bagian lexicogrammar di sini nih. Nah, ranah dari transitivity system ini apa hubungannya dengan SFL itu ada di lapisan lexicogrammar. Tapi kita nanti juga akan hubungkan dengan konteksnya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu transitivity. Transitivity system construes the world of experience into manageable set of processes types. Ini menurut Pak Holiday. Nah, sedangkan menurut Eggins ini kebetulan masih muridnya Pak Holiday. Kalau menurut Eggins, when we look at the experiential meta function, we are looking at the grammar of the clause as representation. As with the clause as exchange, we find there is one major system of grammatical choice involved in this kind of meaning. This is the system of transitivity or processes type. Jadi dari dua penjelasan ini, dari Pak Holiday dan Eggins ini mengatakan bahwa transitivity system ini nanti arahnya adalah bagaimana sih untuk mengetahui proses types dari sebuah teks. Nah, jadi nanti termasuk sistem grammatical choice-nya, terus maknanya seperti apa. Nah, dari transitivity system ini sendiri, kita lanjut. Oke, ini masih ada lanjutan lagi dari Eggins. Experiential meanings is expressed through the system of transitivity or process type, with the choice of process implicating associate participant roles and configuration. Jadi nanti di dalam transitivity system ini akan ada 3 poin. Nah, kita ke sini. Nanti akan ada 3 poin di sini kalau kita mau menganalisis sebuah teks menggunakan transitivity system. Itu pasti nanti kita akan menganalisis siapa sih partisipannya, prosesnya seperti apa, dan circumstancesnya seperti apa. Oke, sebelum saya masuk lebih dalam, saya mau bertanya dulu. Nanti yang saya tanya silahkan di-unmute ya. Sahrul, are you there? Yes, Miss. Dalam hati pasti ada. Okay. Ketembak dan. Can you tell me what is circumstances means? Circumstances itu apa sih? Kemarin. I don't know, Miss. Masih belum menelak. Oke, kalau dari ini kan ada 3 kata. Ya. Kalau yang 2, coba pilih yang mana yang Sahrul ngerti.
Yang familiar. Proses partisipan. Proses Apa? partisipan. Yang familiar. Coba pilih salah satu coba. Mau ngejelasin yang mana? Yang proses apa yang partisipan? Participants lah, Miss. Participants. Oke. Kalau menurut Sahrul, participants itu apa? Ya, kalau menurut saya, Miss, participants itu kayak sesuatu yang apa ya? Yang menjadi relawan dalam proses tersebut, yang menjadi objek atau subjek ya sebutnya. Objek lah. Kurang tahu juga sih, Miss. Yang menjadi subjek lah dalam proses tersebut. Ya. Partisipan ini bentuknya seperti apa? Ada mobil. Yes. Gimana? Oke. Thank you, Sahrul. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nanti ada mobil parkir dulu. Oke. Jadi kalau misalnya kita bahas transitivity, itu nanti ada 3 keywords ini. Jadi harus selalu diingat ketika kalian diminta untuk menganalisis teks dalam transitivity system, itu nanti ada partisipan, proses, dan circumstance. Let's see. You need to know, jadi sebelum kalian masuk lebih jauh lagi untuk mengetahui apa itu partisipan, proses, dan circumstances, ada beberapa hal yang perlu kalian tahu. The clause can be thought of a structural grammatical unit that expresses a given situation. Jadi kemarin kita sudah belajar konteks ya. Konteks itu pasti akan disesuaikan dengan situasi yang diberikan. Nah, kalau kita mau menganalisis teks di ranah clause, itu pasti nanti struktur gramatikalnya itu mengekspresikan situasi yang diberikan dalam konteks teks tersebut. Okay, a situation can be thought of similar to the everyday meaning of the word. A set of circumstances. A position in which one finds oneself, a state of affair. In functional terms, it describes or relates a particular process. What is going on? And particular participants. One or more individuals or objects that are involved in the process. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalian bisa menemukan makna dari proses, partisipan, dan circumstances. Penjelasan Sahrul tadi sudah lumayan benar tentang participants. Dan di sini diperjelas lagi one or more individuals or objects that are involved in the process. Jadi semua individu atau objek yang terlibat dalam proses itu disebut participants. Nah, sedangkan proses itu ya apa yang terjadi? Mendeskripsikan sesuatu yang terjadi di dalam konteks situation-nya. Oke, kalau circumstances apa? Kita lanjut dulu. Miss nggak akan langsung reveal lagi, tapi kita akan langsung latihan analisis email.
Jadi kan kalau kita kemarin belajar text type, jenis-jenis teks, itu kan ada teks yang benar-benar bentuknya teks. Ada visual text, jadi ada gambarnya. Ada gambar, ada teks. Dan juga, ada spoken text, ada written text. Kalau spoken text bentuknya dialog, kalau email seperti ini berarti dia masuk kategori written text. Ada juga multimodal text. Oke, sekarang kita latihan untuk menganalisis email ini. Ingat ya, kata kuncinya di transitivity system itu ada 3. Participants, process, dan juga circumstances. Jadi di sini ada sebuah email pendek. Hi Mom, we'll be going to Scotland for March 30 to April 2nd. We will go to London April 14th. It's a nice day here too. John has taken Tom to the dentist for a checkup. We will see if he agrees to open his mouth. Ini kan satu written text. Oke, gimana cara menganalisisnya? Analisis yang pertama, this is short text has 4 sentences which are clearly recognizable by the punctuation if we exclude hi mom. Jadi kalau misalnya kita mau menganalisis sebuah teks, ini kan written text ya. Tadi kan kalau kita mau mencari analisis dari segi konteksnya, meaning-nya yang kita cari, berarti kita harus membagi dalam klausa. Bagaimana caranya mendapatkan klausa? Nah, di sini bisa kita bagi-bagi tadi satu teks ini menjadi 4 kalimat. Kalau misalnya hi mom di sini nggak kita ikutin. Kita lihat di sini. Nah, kita bisa bagi teks tadi menjadi 4 kalimat. Kalimat pertama, we will be going to Scotland from March 30 to April 2nd. Kalimat kedua, we will go to London April 14th. Sampai kalimat keempat. Kalau sudah jadi 4 kalimat, nah kita mulai bisa analisis kalimatnya satu persatu. Oke, kalau kita lihat di sini, we will be going to Scotland from March 30 to April 2nd. Jadi ada 2 kalimat yang bisa kita analisis langsung. We will go to London April 14th. Kenapa 2 kalimat ini bisa kita analisis langsung? Coba saya mau nanya lagi. Ingat ya keyword-nya ya. Ada participants, process, dan circumstances. Coba saya mau tanya Ulfa. Yes, Miss. Menurut Ulfa, analisis dari 2 kalimat ini, kenapa mereka bisa langsung berdua? Iya, karena dua-duanya itu merupakan proses. Jadi itu ada kata pergi di situnya. Ya. Mana maksudnya? Itu proses kan, Miss ya? Yang mana yang proses? We will be going sama going sama go-nya. Itu masuknya ke proses. Misalnya kan proses itu kan kejadian atau apa tuh? Atau keadaan
yang mewakili dalam suatu pausa. Jadi misalnya ada pergi, kayak menangis, menyanyi, gitu bukan sih, Miss? Oke. Terus? Terus, I think just that. Oke. Ya, thank you Ulfa. Yes, Miss. Jadi untuk proses oke ya. Jadi ada proses kalau dia akan pergi. Yang pertama pergi ke Scotland, yang kedua pergi ke London. Tapi dengan tanggal dan bulan yang berbeda. Maksudnya dengan waktu yang berbeda gitu ya. Kita lihat di sini. The first two sentences in the text above shown in sentence 1 and sentence 2, it's express a situation where someone, kan di situ someone-nya dipakai pronouns we ya, is going somewhere. Jadi di situ mengekspresikan dua kalimat ini tuh mengekspresikan sebuah situasi atau kondisi di mana seseorang di situ acuannya we kita is going somewhere, akan pergi ke suatu tempat. Kemana? Ke Scotland sama ke London. Sampai situ dulu analisisnya. Jangan buru-buru ya. Tapi tadi nggak keliru, bener. Ada proses going somewhere gitu, bener. Go. Ditunjukkan dengan verb go gitu ya, bener. Oke, kita lanjutkan analisis yang kedua. Ini analisis yang kedua pada kalimat ketiga ya. It's a nice day here too. Di kalimat yang ketiga ini masih ada konteks situasinya lagi. The situation is one of something being something. Maksudnya apa di sini? Kita bisa misalkan today is a nice day. Misalnya hari ini tuh hari yang menyenangkan. Kan konteksnya menurut emailnya itu seperti itu ya. It's a nice day here too. Gitu. Jadi bisa dikasih sebuah konteks situasi bahwa sesuatunya itu seperti apa. Harinya itu menyenangkan. Seperti itu. Ini analisis di kalimat ketiga. Nah, untuk analisis di kalimat yang keempat, ini lumayan panjang. Karena kalimat ini bisa dipecah lagi. Kita lihat di sini, sentence 4 is more challenging because it is difficult to determine what the situation is because of the number of verbs. Jadi kalau kita lihat di sini, John has taken Tom to the dentist for a checkup. We will see if he agrees to open his mouth. Di sini kan ada beberapa verb ya, kata kerja. Tapi di sini Miss nggak terus mengatakan bahwa proses itu ditunjukkan dengan kata kerja ya. Walaupun memang mostly itu seperti itu. Tapi kita coba melihat lebih dari konteksnya. Although we would all agree this is one sentence based on the punctuation, there seems to be more than one situation being expressed. Jadi kalau kita lihat di sini, kan di situ ada punctuation ya, ada
Terus itu tanda koma gitu ya. John has taken Tom to the dentist for a check-up. Itu yang pertama. Terus dia ngomong lagi, we will see if he agrees to open his mouth. Kan dari koma tadi dengan clause yang kedua itu kan maknanya beda kan. Yang pertama kan John. John itu dibawa sama si Tom buat pergi ke dokter gigi untuk check up. Terus clause yang kedua bilang, kita mau lihat nih, kira-kira si John ini tuh mau nggak nanti pas udah sampai di dokter gigi ngebuka mulutnya. Maksudnya sih mau nggak sih dicek giginya gitu. Nah yang berbeda. Dan dua situasi yang beda. Kalau tadi kan baru mau ngajak tuh, pokoknya gimana caranya si John ini bisa ke dokter gigi. Oke, kita lihat lagi analisis berikutnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita bagi satu kalimat tadi jadi dua kalimat baru. We may argue that in fact if we replace the comma with a full stop after the word check-up, we would have two sentences. Jadi kalau tadi yang tanda komanya kita ganti jadi titik, kan jadi dua kalimat nih. This is true and certainly these word are shown in sentence 5 and 6 above. Kita bisa lihat ya, sudah ada dua kalimat. Kalimat nomor 5 dan 6. However, this only solve the problem for the new sentence 5, and we still can't be sure about the situation being expressed in. This is because two processes are being described. Kalau yang nomor 5 kan jelas. Di situ sudah jadi satu ya. Kalau John has taken Tom to the dentist for a check-up. Tapi kita lihat di sini yang kalimat berikutnya yang nomor 6. We will see if he agrees. Jadi di sini ada dua proses, seeing and agreeing. Yang seeing itu kan kita, yang agreeing itu kan he di situ kan John. Berarti kan antara partisipan sama proses kan udah beda. Walaupun mereka ada di satu situasi yang sama. Tapi kan ketika dikenai proses sama partisipannya kan beda. Yang melihat itu we, yang setuju itu he. Kan udah beda, partisipannya udah beda. Tapi di situasi yang sama. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, jadi gimana ini kalimat yang nomor 6? We will see if he agrees to open his mouth. There is a subordinate clause in example 6. Jadi di kalimat 6 ini ada subordinate clause. Kalau kalian nemu kalimat kayak gini namanya subordinate clause. Namely, if he agrees to open his mouth. However, the tools needed to confidently determine the clause boundaries haven't yet been developed. Whether sentence is in fact one clause or two. This isn't something we can resolve now because we need more information about how to determine clause boundaries.
Jadi kita masih belum terlalu tahu nih kalau konteksnya ini gimana. Apa sih yang akan terjadi gitu? Kan kalau kita potong sendiri-sendiri, kita akan melihat jika dia setuju membuka mulutnya. Tapi kan kalau kita potong lagi, kan kita masih belum bisa tahu makna utuhnya tuh seperti apa. Ingat ya kemarin teks itu semua itu bisa jadi teks, tapi yang konteksnya lengkap, teks itu bisa dikatakan full teks itu kalau konteksnya maknanya lengkap, bisa menjelaskan meaning yang lengkap. Jadi kalau orang entah mendengar, membaca dari teks itu paham. Tapi kalau kita membaca atau melihat teks itu kita nggak paham, berarti itu teksnya nggak lengkap secara meaningnya. Nah, jadi gimana kalimat yang keenam ini? Sorry. Jadi gimana? So, jangan terlalu dipikirkan. What we want to focus on here is an understanding of what we mean by a clause. For our purposes, we will define clause as the linguistic or grammatical resource for expressing a situation, which describes who or what is involved and what kind of relation or activity is involved, a process and the participants it involved. Nah, jadi kita nanti akan banyak menganalisis konteks of situation-nya. Kemudian relasi dari aktivitasnya itu seperti apa. Melalui apa? Proses dan participants-nya. Jadi participants-nya dalam prosesnya itu apa yang terjadi. Itu akan memberikan informasi tentang situasi. Oke, kita kembali ke sini ya. Transitivity system. Itu pasti nanti akan ada 3. Proses, participant, dan circumstances. Let's see, sekarang kita lihat lagi, di sini ada gambar. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingin dengar suaranya Royhan. Royhan? Ya, hadir. Oke. Any question?